Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Zahira, NIM 2223471. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model komunikasi untuk mata kuliah Ilmu Komunikasi dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, untuk model komunikasi sendiri, model adalah representasi simbolik dari suatu benda, proses, sistem, atau gagasan. Model dapat berbentuk gambar-gambar garis, verbal, atau matematikal. 5 model kelompok komunikasi secara umum. Yang pertama, sebagai model-model dasar. Yang kedua, terdapat pengaruh personal, penyebaran, dan dampak komunikasi massa terhadap perorangan. Yang ketiga, model-model tentang efek komunikasi massa terhadap kebudayaan dan masyarakat. Yang keempat, model-model yang memusatkan perhatian pada khalayak. Yang kelima, model-model komunikasi tentang sistem, produksi, seleksi, dan alur media massa. Fungsi model-model komunikasi sendiri terbagi atas 4. Yang pertama yaitu mengorganisasikan, yang kedua membantu menjelaskan, yang ketiga heuristik atau penyampaian, yang keempat adalah memprediksi. Model-model komunikasi yang pertama menurut model SR atau stimulus respon. Merupakan model yang paling sederhana dari model-model komunikasi lainnya. Hakikatnya terdapat pada proses aksi-reaksi. Maksudnya, apabila seseorang memberikan aksi, maka orang yang merupakan sasaran komunikasi akan memberikan reaksi berupa respon tertentu. Reaksi yang dilakukan dapat berhubungan dengan kegiatan komunikasi yang akan terjadi setelahnya. Yang kedua yaitu model Aristoteles atau model retoris. Komunikasi terjadi apabila seseorang mulai menyampaikan pembicaraannya pada khalayak pendengar. Fokus model ini adalah pada kemampuan bicara atau pidato yang biasanya terpusat pada kemampuan persuasi seorang pembicara yang dapat dilihat dari isi pidato, susunan pidato, dan cara penyampaiannya. Unsur terpenting dalam komunikasi yaitu pembicara, pesan atau isi pembicara, pendengar. Yang ketiga, model Shannon dan Weaver. Diciptakan oleh Shannon dan Weaver adalah model yang paling mempengaruhi model komunikasi lain. Dalam berkomunikasi terjadi pengubahan pesan oleh transmitter yang berasal dari sumber informasi menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Sumber informasi adalah otak atau transmitter. Penyampaian sinyal berupa suara yang akan disalurkan oleh udara atau channel menuju indera pendengaran atau receiver. Yang keempat yaitu model Sham. Komunikasi adalah interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, dibalik, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Semakin luas ruang lingkup pengetahuan yang sama, maka semakin mudah pula komunikasi akan terjalin. Contoh sederhananya adalah masalah bahasa. Seseorang yang berbahasa Afrika akan mengalami kesulitan berkomunikasi dengan seseorang yang berbahasa Cina. Yang kelima yaitu model Wesley dan McLean. Umpan balik merupakan pembeda yang mendasar antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Terdapat 5 unsur objek orientasi, pesan, sumber, penerima, dan umpan balik. Model ini mencakup beberapa konsep, yaitu umpan balik, perbedaan dan kemiripan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi media, serta peranan opinion leader sebagai unsur tambahan dalam komunikasi massa. Di sini terdapat proses komunikasi. Dimulai dengan pengiriman pesan. Pengiriman pesan atau sender dan isi pesan atau materi. Pengiriman pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudnya. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Pesan dapat verbal atau non-verbal, dan pesan akan efektif bila diorganisir secara baik dan jelas. Selanjutnya, simbol atau isyarat.
Pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesan dapat dipahami oleh orang lain. Simbol bisa dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan, seperti tangan, kepala, mata, dan bagian muka lainnya. Tujuan penyampaian pesan adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku, atau menunjukkan arah tertentu. Selanjutnya, media atau penghubung. Media atau penghubung merupakan alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi, dan sebagainya. Selanjutnya, mengartikan kode atau isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera telinga atau mata, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut, sehingga dapat dimengerti atau dipahami. Selanjutnya, menerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Selanjutnya adalah balikan atau feedback. Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Balikan dapat disampaikan oleh penerima pesan atau orang lain yang bukan menerima pesan. Balikan bermanfaat untuk memberikan informasi, saran, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan membantu untuk menumbuhkan kepercayaan serta keterbukaan di antara komunikan. Juga balikan dapat memperjelas persepsi. Yang terakhir adalah gangguan. Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi, akan tetapi mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi. Karena pada setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Gangguan adalah hal yang merintangi atau menghambat komunikasi sehingga penerima salah menafsirkan pesan yang diterimanya. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif adalah bagian utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi yang sukses dan efektif berasal dari pelaksanaan proses komunikasi. Orang-orang yang terlibat akan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka jika mereka mengikuti proses komunikasi dan tinggal jauh dari hambatan yang berbeda. Telah terbukti bahwa individu yang memahami proses komunikasi akan berkembang menjadi komunikator yang lebih efektif, dan komunikator yang efektif memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi sukses. Oleh karena itu, kita harus menggunakan model-model komunikasi yang pas dalam berkomunikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.